Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Widya Spalanzani dan juga rekan saya ada Mbak Trinovita Sari. Di sini kami akan melakukan presentasi hasil pengerjaan tugas terkait TEL Assignment Problem atau disebut dengan TAP. Nah, saya langsung saja, saya mohon izin untuk melakukan share yang tugasnya itu kita lakukan menggunakan Python atau di sini pakai web collabresearch.google.com ya. Ya, langsung saja. Baik, untuk tab ini diketahui bahwa efisiensi operasional dalam melakukan pemilihan maskapai itu adalah sebuah kunci, apalagi di dunia penerbangan. Nah, tab ini merupakan salah satu masalah optimasi yang paling kompleks yang dihadapi oleh maskapai itu sendiri. Jadi berbeda dengan fleet assignment tentunya yang hanya memilih jenis pesawat. Nah, tab ini fokus pada pesawat individu. Jadi kita harus memikirkan apakah pesawat PKABC contohnya ya sudah waktunya servis atau apakah posisinya sekarang memungkinkan untuk terbang ke rute selanjutnya. Ya, ini adalah penyeimbangan antara efisiensi, biaya, dan kepatuhan pada regulasi keselamatan. Ini adalah tugas kami. Nah, dalam pengerjaannya, eh, kami bisa sebenarnya menggunakan tradisional mathematical modeling, karena secara matematis itu kita bisa menggunakan variabel biner untuk menentukan rute dan variabel continue yang di sini digambarkan dengan HIK ya. Nah, tujuannya itu untuk melacak akumulasi jam terbang. Namun, dalam model ini tentunya punya kelemahan. Jika jumlah pesawat dan rutenya banyak, maka komputasinya tentu akan sangat lambat karena batasan Big M-nya itu yang membuat model jadi longgar. Nah, karena adanya keterbatasan tradisional tersebut, kami menggunakan pendekatan branch and price. Ya, di sini kita tidak mencari rute satu per satu, melainkan mencari satu set rotasi pesawat. Ya, nah untuk pricing problem di sini ya digunakan untuk mencari rute baru yang lebih murah. Sementara untuk yang restricted master problem ya di sini dilakukan penyusunan menjadi satu jadwal global yang optimal bagi seluruh armada. Nah, kita langsung saja masuk di studi kasus atau The Regional Hub Efficiency Challenge-nya. Jadi intinya dalam studi kasus ini kami mengelola 5 pesawat di Hub Charlotte selama 3 hari. Tantangannya itu adalah biaya setiap pesawatnya itu tentu berbeda. Jadi misalnya menugaskan tel satu ke sebuah rute mungkin jauh lebih murah dibanding tel yang ketiga. Nah, jika kita hanya menggunakan logika pesawat mana yang tersedia atau greedy heuristic, maskapai ini bisa rugi ribuan dolar karena pemborosan biaya operasional. Nah, kita langsung saja masuk di implementasi Python-nya. Jadi pada bagian ini kita menggunakan data parser. Kita pakai library Pandas dan Datam. Tujuannya itu untuk bisa dapat memproses data mentah. Nah, ini kita langsung running saja, ya. Kemudian di sini tujuannya sambil menunggu ya, kita mengubah data menit mentah itu menjadi format waktu absolut agar si kita bisa menghitung durasi terbang dan waktu maintenance secara presisi sesuai dengan dunia nyata. Nah, lanjut kita import pandasnya, kemudian ya. Jadi di sini kita menggunakan visualisasi masalah, kita dibantu dengan analisis yang menggunakan flight data. Di sini kita membuat distribusi jadwal keberangkatan, mengidentifikasi pada jam berapa beban operasional yang paling berat terjadi. Kemudian kita pakai network topologi. Network topologi di sini dilakukan untuk menunjukkan kepadatan rute. Kemudian kita pakai cost variance. Di sini dilakukan pemetaan biaya operasional
Kemudian ada optimasi constraint. Di sini kita pakai box plot nanti untuk melihat sebaran data penerbangan. Nah, sebelum itu kita harus upload dulu tentunya data yang yang ada ya untuk bisa dibaca oleh Python. Nah, setelah kita berhasil upload, kita lakukan import Pandas lagi ya. Di sini kita pakai Matplotlib dan juga Seaborn ya. Kemudian untuk visualisasi eh, Python-nya, jadi codingnya itu ada flight density over horizon. Jadi grafiknya ini tujuannya untuk memetakan kapan waktu tersibuk dalam operasional. Kemudian nanti kita pakai network topologi. Tujuannya ini adalah untuk mengonfirmasi bahwa operasional kita berpusat pada satu hub utama yaitu nanti kita lihat hasilnya. Kemudian nanti kita hitung lagi operating cost-nya. Jadi sampel operating cost-nya untuk menghitung biaya operasional dan juga untuk flight duration constraint atau operational constraint-nya di sini untuk mengecek durasi penerbangan dan batasan waktu atau turnaround-nya. Nah, langsung saja di sini kita bisa uh, melihat untuk yang flight density-nya. Jadi terbaca ya. Jadi pada hari kedua ini terjadi pelonjakan eh, flight density sehingga ini eh, ada waktu tersibuk dalam operasional yang bisa kita ketahui. Kemudian untuk yang network topologi bahwa di sini diketahui bahwa eh, operas- operasional kita itu terpusat pada CLT dan Charlotte. Ini bisa kita lihat. Jadi ada angka 3 dan 4 ini menunjukkan bahwa frekuensi penerbangannya ini paling tinggi. Dan kemudian untuk sampel operating cost-nya ini terlihat bahwa eh, secara horizontal satu penerbangan yang sama itu memiliki biaya yang berbeda tergantung pesawat mana yang kita gunakan. Misalnya pesawat ID yang nomor 3 ini dia lebih gelap, artinya biayanya lebih tinggi dibanding dengan yang lebih pesawat ID nomor 1 karena dia lebih terang warnanya. Kemudian untuk flight duration di sini kita cek durasi penerbangan ternyata ada ada di sini ditunjukkan bahwa garis putus-putus di bawah ini berada di batas aman di bawah 30 menit ya. Dibutuhkan pesawat di darat untuk dilakukan bongkar muat pembersihan dan pembersihan. Nah, karena penerbangan kita berada jauh di atas batas tersebut, maka ini memberikan fleksibilitas bagi algoritma untuk menyusun jadwal yang padat namun tetap realistis secara operasional. Kemudian untuk codingan selanjutnya kita di sini pakai tail eh, assignment heuristic ya, tail assignment heuristic dengan menggunakan algoritma cost aware greedy approach. Jadi di sini kita akan melakukan pengurutan seluruh jadwal penerbangan berdasarkan waktu keberangkatan. Kemudian kita akan mengecek apakah algoritma ini akan melakukan filter terhadap seluruh armada untuk mencari yang mana saja pesawat yang eligible. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mengecek kita akan mengecek skornya untuk memadukan biaya operasional real dengan waktu menganggur pesawat. Nah, terakhir kita selanjutnya melakukan verify assignment. Ya, tujuannya sebagai auditor internal untuk menjamin bahwa solusi yang dihasilkan itu 100% patuh terhadap aturan operasional. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Trinovitasari. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Widya. Saya sudah bisa untuk share screen. Ya, saya stop dulu ya. Baik. Monggo, Mbak. Ya, apa sudah terlihat?
Ya, sudah terlihat. Silakan, Mbak. Baik, untuk yang berikutnya, yang akan kita lakukan adalah menghitung biaya dengan pendekatan heuristik, di mana data yang diambil adalah data flight, kemudian jumlah aircraft-nya, kemudian minimum turnaround time-nya, kemudian data awal aircraft, dan matriks biaya, di mana nantinya data ini akan digunakan sebagai basis awal sebelum kita ke RMP atau Restricted Master Problem. Ini kemudian saya running dan di sini menghasilkan heuristic complete, artinya bisa diselesaikan dengan pendekatan heuristik dengan total biayanya 291.102, di mana semuanya terjadwalkan. Berikutnya, langkah berikutnya adalah kita masuk ke RMP-nya itu sendiri. RMP di sini merupakan master problem dalam kolom generation yang tujuannya adalah memilih kombinasi rotasi yang sudah tersedia agar biaya cost-nya ini menjadi minimum. Di mana ada langkah-langkahnya di sini. Yang pertama adalah kita bentuk model dulu untuk minimum total cost dan em, mengekstrak dual value. Kemudian yang berikutnya adalah jika setiap rotasi yang tadi sudah visible, maka akan ditambahkan sebagai satu kolom ke RMP ini. Sehingga kita masuk ke langkah yang kedua ini, yaitu setiap rotasi yang visible tadi ditambahkan ke kolom RMP. Kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya adalah RMP ini kita selesaikan sebagai LP untuk memperoleh shadow price yang akan digunakan untuk pricing problem. Kemudian setelah kolom cukup terkumpul, baru RMP ini kita selesaikan dengan pendekatan atau dengan metode MILP atau Mixed Integer Linear Programming. Di sini untuk mendapatkan keputusan final. Nah, jika ternyata keputusan solvernya gagal, maka tersedia greedy rounding ini sebagai fallback-nya. Dan tahap terakhir adalah display schedule-nya. Nih. Kemudian kita running. Oke. Setelah kita buat RMP, kemudian langkah yang berikutnya adalah kita ke pricing problem, membuat coding untuk pricing problem. Di mana pricing problem ini digunakan untuk mencari rotasi baru yang lebih potensial. Dengan langkah-langkahnya, yang pertama ini adalah mencari urutan terbaik untuk satu pesawat tertentu dengan biaya rotasi di sini didapatkan dari biaya aktual dikurangi jumlah dari biaya shadow price. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita mencari tahu shadow price-nya. Oh, mohon maaf, maksudnya setelah kita tahu shadow price-nya, yang berikutnya adalah kita cari urutan flat yang terbaik di sini ya. Kemudian setelah mencari urutan flat yang terbaik, langkah yang ketiga adalah kita cek semua aircraft-nya satu persatu. Oke, kemudian ini kita running. Kemudian yang berikutnya ini adalah kesimpulan terkait dengan apa saja yang sudah kita lakukan, di mana eh, kesimpulannya adalah kita ini sudah menjalankan seluruh optimasi dari awal sampai akhir, di mana alur utamanya tadi adalah branch and price yang sederhana. Kemudian kita bangun RMP atau Restricted Master Problem untuk menginisialisasi solusi awal dari heuristik. Kemudian kita menjalankan column generation secara iteratif, yaitu menyelesaikan LP untuk memperoleh shadow price. Lalu kita menjalankan tadi pricing problem untuk mencari rotasi yang terbaru. Dan kemudian proses diulang sampai
ada sampai tidak ada kolom baru yang memperbaiki solusi atau objektif yang sudah stagnan. Oke, berikut ini adalah codingannya ya. Ini jika sudah maka saya running. Oke. Ini bisa terlihat di sini hasilnya bahwa dengan RMP menggunakan pendekatan heuristik ada 5 iterasi, kemudian dengan column generation ada 3 iterasi. Kemudian di sini hasilnya, hasil segmennya adalah tail 02 atau pesawat 02 butuh biaya operasi 58.446 dolar. Kemudian akan dijadwalkan untuk terbang ya. Akan dijadwalkan di sini untuk terbang pertama itu ke flight berapa ini? 69 ya. Oke, ke flight 69, kemudian flight 70, flight 3 dan seterusnya sampai flight 84. Jadi setiap pesawat, karena tadi kita akan menjadwalkan 5 pesawat, ini adalah assignment-nya atau penugasannya. Di sini dengan total biaya keseluruhan untuk